Beri kemudahan, marilah kita awali kegiatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, akan saya bacakan susunan kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dan sosialisasi program dari Bapak Kepala Madrasah Mandua Bandung, yaitu Bapak Dr. Denny Sofiansa MPD. Dan yang ketiga adalah sosialisasi kegiatan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama nanti akan ada sosialisasi dari bidang kurikulum, dan yang kedua ada sosialisasi dari bidang kesiswaan. Dan yang keempat ada pandangan umum atau tanya jawab. Nanti Bapak Ibu yang merasa khawatir atau yang merasa belum paham mengenai sosialisasi kali ini, nanti akan diberi ruang untuk tanya jawab. Apabila waktu tidak memungkinkan, maka silahkan sampaikan pertanyaan Bapak Ibu melalui ruang chat yang sudah kami sediakan di meeting room. Dan yang terakhir penutup dan doa. Marilah Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, kita buka kegiatan kita kali ini dengan acara selanjutnya, yaitu sambutan dan sosialisasi program dari Bapak Kepala Madrasah Mandua Bandung, yaitu Bapak Dr. Denny Sofiansa MPD. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada Gunung yang telah membuka kegiatan Zoom meeting sosialisasi program proses pembelajaran di Mandua Bandung ini. Yang saya hormati juga para wakil kepala madrasah di Mandua Bandung, koordinator BK, Bapak Ibu di Mandua Bandung, dan yang saya banggakan Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10 di Mandua Bandung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa hari ini kita bisa melaksanakan suatu kegiatan ya, yang mudah-mudahan kegiatan Zoom meeting ini kita bisa jadikan sebagai momentum untuk mempersiapkan kegiatan dalam rangka persiapan menghadapi tahun ajaran 2020-2021 yang kalau secara jadwal itu tanggal 13 Juli 2020. Ada beberapa hal yang memang perlu disampaikan dari pihak kami Mandua Bandung kepada Bapak Ibu sebelum pelaksanaan tahun ajaran ini dilaksanakan. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami proses pembelajaran yang dilaksanakan ini itu disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, sehingga Bapak Ibu itu lebih terpahami ya, dalam hal pelaksanaan di tahun ajaran 2020-2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama yang ingin disampaikan adalah kami ingin menyampaikan hasil SKB 4 Menteri ya, dari Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, yang dalam hal ini 4 Menteri ini yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan apakah di sekolah itu ada tatap muka, ada daring, dan ada luring. Saya menyampaikan dulu hasil dari rapat Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di chatnya. Yang pertama adalah kapan program pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 dimulai, bagaimana madrasah memulai tahun ajaran 2020-2021, dan bagaimana madrasah menerapkan pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021. Prinsip pembelajaran madrasah pada masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, yang harus dipahami adalah secara umumnya itu kita melihat kesehatan dan keselamatan. Artinya keamanan yang memang betul-betul menjadi sorotan bagi kita, jangan sampai
baik dari pihak kami, Mandua Bandung, maupun dari pihak putra-putri Bapak Ibu, dalam hal kesehatan dan keselamatannya itu tidak diperhatikan atau diabaikan. Maka ini yang menjadi prinsip umum dari kesehatan dan keselamatan ini. Nah, sehingga hal ini yang memang akan menjadi ini, maaf Bapak Ibu, kondisinya karena dalam online ya, jadi banyak hal yang memang ya kendala-kendala teknis, jadi kami mohon maaf dalam hal Zoom meeting ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memakluminya. Jadi lanjut. Ya. Dilanjutkan saja, gimana, Mas? Ya, dilanjutkan ya, Bapak Ibu. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kendala-kendala teknis yang mungkin belum tidak berkenan di Bapak Ibu semua. Dilanjutkan, Bapak Ibu. Karena tadi prinsip pembelajarannya harus melihat kesehatan dan keselamatan, sehingga ini harus memang dilanjutkan dengan bagaimana memulai pembelajaran. Nah, ini yang menjadi hal pentingnya adalah, Bapak Ibu, yang pertama adalah panduan kurikulum darurat. Ya, ini SK Dirjen Pendis 2791 tahun 2020. Ini patokan kita kepada kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini digunakan untuk bisa mengantisipasi proses pembelajaran di pandemi COVID-19 ini. Jadi tetap kurikulum 13 harus tercapai, walaupun 50% tercapainya, tapi kita juga tidak mengindahkan terhadap proses kondisi COVID-19 ini. Yang kedua, Bapak Ibu, kalender pendidikan madrasah ya, tahun pelajaran 2020-2021 sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 2491 tahun 2020. Jadi kenapa kalender pendidikan harus ada? Karena memang sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Karena kita lembaga pendidikan formal, jadi kalender akademis, kalender pendidikan itu senantiasa harus mengacu kepada program-program yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Yang ketiga, panduan pembelajaran pada tahun ajaran baru. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan, SK bersama 4 menteri. Dan ini salah satunya adalah bagaimana mengimplementasikan SK 4 menteri ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, untuk memulai pembelajaran ini harus memperhatikan protokol pembelajaran pada satuan pendidikan. Jadi kalau tadi ada dari Pendis itu kurikulum darurat, maka kami pun harus ada kurikulum darurat tingkat satuan pendidikan. Nah, skema penyelenggaraannya, Bapak Ibu, bisa dilihat di chatnya, pembelajaran pendidikan madrasah di masa COVID-19. Jadi, kalau di sini ada 2, nah kami kembangkan kan nanti ada pembelajaran secara nyata, artinya tatap muka. Jadi di sini luring, ya, offline, itu bagaimana skemanya, ini bagaimana kita ada tatap muka yang nanti disesuaikan Bapak Ibu dengan protokoler COVID-19. Dan yang kedua skemanya adalah dari online. Jadi kemungkinan, bukan kemungkinan, ini dari kesepakatan kami, nanti di Mandua itu ada proses daring dan ada proses luring, ya, ada proses online dan ada proses offline. Jadi kenapa sosialisasi ini disampaikan? Agar Bapak Ibu bisa memahaminya dengan skema ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu perlu disampaikan juga bahwa ini ada tanda merah, orange, kuning, hijau gitu ya. Itu kriteria risiko daerah. Artinya Bapak Ibu juga harus mengetahui bagaimana kondisi daerah yang masih zona merah. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di sana bahwa ini
sangat harus dihindari gitu ya, zona merah ini. Sehingga memang Bapak Ibu bisa melihat masih Bapak Ibu berada dalam zona merah, apakah itu kecamatannya atau desanya, itu Bapak Ibu mengkomunikasikan, menginformasikan gitu ya, sehingga ini bisa saling menjaga satu sama lain. Termasuk nanti level 3 atau zona orange, risiko sedang, ini juga Bapak Ibu harus mengkomunikasikan juga, ya, sehingga ini merupakan satu hal yang kerjasama agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Termasuk nanti masuk ke zona kuning level 2. Itu walaupun risiko ringan, tapi tetap bahwa penyebaran terkendalinya akan kemungkinan ada, sehingga tetap itu harus ada komunikasi. Dan yang terakhir level 1 ini memang level aman. Ya, jadi tapi dalam hal ini tetap SOP kami terapkan nanti di Bandung. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang memang harus kami sampaikan juga, memang di zona hijau juga ada 2 fase yang memang harus kami sampaikan. Jadi zona hijau, zona biru atau aman tadi ya, level 1, itu memang harus kami sampaikan 2 fase. Yang satu adalah masa transisi. Jadi nanti kalau di proses pembelajarannya, ketika kita masuk di tahun ajaran 2020-2021, tanggal 13 Juli itu memang nanti yang pertama adalah kita berlangsung masa transisi atau percobaan selama 2 bulan. Jadi mungkin Juli Agustus itu masa transisi. Dimulainya tatap muka di satuan pendidikan. Apakah nanti sama ada tatap muka dan tidak, itu nanti disesuaikan, tapi harapannya bagi kami adalah kalau Matsama itu ada tatap muka. Ya. Soalnya nanti kalau sudah dipahami dari mulai struktur kurikulumnya, perkenalan infrastruktur di Mandua Bandungnya, itu bisa menjadi satu bekal bagi putra-putri Bapak Ibu semua. Yang kedua, jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan shift. Jadi kalau misalkan nanti betul-betul kita masuk ke zona hijau, itu pembelajaran pun tidak masuk semua Bapak Ibu, tapi 50%. Ini menurut aturan Perdijen tadi 2479 bahwa jumlah siswa, jumlah guru itu kehadirannya 50%. Dan yang B itu masa kebiasaan baru. Jadi mudah-mudahan AKB proyek adaptasi kebiasaan baru nanti sudah berjalan, dan setelah 2 bulan berlalu mudah-mudahan kita berdoa semuanya Bapak Ibu, pandemi COVID-19 ini tidak ada lagi di kita, negara Indonesia. Nah, dilanjut bagaimana pembelajaran dimulai. Bagaimana pembelajaran dimulai? Kita ada KMA, yaitu 183, Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, yang nanti meninggalkan KMA 165. Jadi 165 diganti oleh KMA 183. Bahkan nanti KMA 184 itu menjadi acuan kita untuk saat ini kurikulum 13-nya. Nah, saya kira Bapak Ibu cukup sekian yang bisa disampaikan dalam rapat dalam sosialisasi ini. Namun sebelum disampaikan juga ada beberapa hal memang dalam skenario-nya. Sebentar Bapak Ibu ya, sambil menyiapkan bahannya. Pak Budi, mohon maaf saya interupsi. Yang share screen ini tadi belum keluar Pak gambarnya. Mungkin sinyal di lokasi belum terlalu kuat ya. Mungkin bisa diulang. Udah pakai enggak?
Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Kami membuat skenario itu hasil dari bagaimana kami bermusyawarah berdasarkan landasan-landasan surat-surat keputusan yang diberikan oleh SKB 4 Menteri. Nah, skenario yang kami akan menjadi pembelajaran di MAN 2 Bandung ini adalah yang tadi berdasarkan yang pertama dasar pelaksanaannya surat keputusan Menteri Kesehatan, ya, Bapak Ibu bisa melihat di sana panduan pencegahan pengendalian COVID-19, surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam, SK Dirjen tentang panduan kurikulum darurat. Jadi tentang kesehatannya ada, tentang kalender pendidikannya ada, dan tentang kurikulum daruratnya juga ada. Pembelajaran pada masa pandemi, kegiatan pelajaran masa darurat nanti akan dijelaskan oleh selanjutnya nanti oleh Waka kurikulum dan kesiswaan. Saya lanjutkan ke skenario pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di MAN 2 Bandung ini. Sistem pembelajarannya Bapak Ibu, yang tadi dari hasil rapat saya dengan 77 kepala di Jawa Barat. Jadi di kami itu nanti akan menerapkan sistem pembelajarannya, satu pembelajaran kelas nyata, jadi tatap muka Bapak Ibu. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh dari online. Nanti putra-putri Bapak Ibu akan pembelajarannya dengan daring. Dan yang ketiga adalah pembelajaran jarak jauh luring atau offline, jadi penugasan, portofolio penugasan. Jadi bisa jadi nanti siswa datang ke sekolah atau kami yang mengantar tugas ke rumahnya masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu, jam belajar, pembelajaran di 2 bulan pertama, seperti tadi yang saya sampaikan, pembelajaran kelas nyata seminggu masuk kelas, seminggu daring atau luring. Pembelajaran kelas nyata 1 hari hanya 4 mata pelajaran, yang biasanya sampai 6-7, berarti kita hanya 4, jadi setengahnya. Jadi sesuai dengan arahan tadi 50%. Pembelajaran kelas nyata juga dimulai pada pukul 7 sampai pukul 11.15, yang biasanya dari pukul 7 sampai 16.15. Jadi kita juga memakai konsep setengahnya dari jumlah yang biasanya. Yang pelajaran per mata pelajarannya hanya 1 jam mata pelajaran 45 menit. Jadi kami tidak mengurangi 1 jamnya 45 menit menjadi 40 atau 35, tapi tetap 1 jamnya, cuma yang kami kurangi adalah jumlah mata pelajarannya dan jumlah tatap mukanya. Nah, di dalam skenario pembelajaran kami juga prosedur pembelajarannya itu sudah disampaikan, sehingga ini merupakan satu hal yang mendasar. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membantu kami ya untuk tetap bahwa dalam kondisi situasi apapun, dalam kondisi darurat termasuk pandemi COVID-19 ini, kita tetap menumbuh kembangkan potensi, minat, bakat, kemampuan putra-putri kita agar tetap sesuai dengan cita-cita dan harapan orang tuanya, siswanya, dan kita bersama. Itu saja yang bisa disampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Madrasah yang telah menyampaikan beberapa program kegiatan di madrasah di MAN 2 Bandung yang akan kita lakukan pada awal tahun pelajaran baru. Adapun program kami tadi telah disampaikan bahwa program berjalan atas dasar surat keputusan bersama dari 4 menteri yang sudah dijelaskan tadi, dan mungkin dengan juga mempertimbangkan situasi dan kondisi perkembangan COVID-19 di wilayah tempat domisili sekolah kita. Kemudian insya Allah di madrasah juga untuk mengantisipasi bagaimana proses pembelajaran di tengah pandemi ini. Dari sisi sarana dan prasarana, insya Allah di madrasah juga sudah mempersiapkan
berbagai persiapan-persiapan. Di antaranya kita sudah membuat sebuah protokoler ya, dari mulai peserta didik masuk sampai peserta didik duduk di ruangan, itu kita sudah atur sedemikian rupa untuk menghindari resiko COVID-19. Nah, di antaranya mungkin yang perlu Bapak Ibu siapkan, di antaranya adalah alat pelindung diri yang sederhana ya, contohnya misalkan masker, sanitizer, atau misalkan kalau memungkinkan putra-putri Bapak Ibu dibekali dengan face shield untuk mengantisipasi resiko terpaparnya COVID-19. Marilah Bapak Ibu kita lanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sosialisasi kegiatan pembelajaran yang khusus, yaitu dari bidang kurikulum dan kesiswaan, dan akan disampaikan oleh Bapak Budi Agung sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum yang akan menyampaikan sosialisasi kegiatan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Pada beliau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa. Terima kasih kepada pelaku acara Ibu Nurhayati yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan penjelasan tentang kurikulum, dan kepada Kepala Madrasah mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada masa kurikulum darurat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita pada tahun pelajaran 2020-2021 di awal tahun pembelajaran, karena situasi kita sedang masa pandemi COVID-19, maka tentu saja standar penanganan standar untuk mematuhi bagaimana kita menghindari dari COVID-19 itu memang harus dipatuhi oleh bersama. Termasuk dalam kegiatan pembelajaran pun, kita di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandung, kita harus betul-betul menyiapkan prosedur bagaimana pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan benar. Pada kegiatan pembelajaran di awal tahun pembelajaran, tentu saja untuk siswa-siswi kelas 10 itu akan dilaksanakan terlebih dahulu, yaitu matsama, yang insya Allah nanti penjelasan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Wakil Bidang Kesiswaan. Di kegiatan matsama ini tentu saja harapannya mudah-mudahan siswa bisa mengetahui bagaimana apa saja mungkin yang ada di madrasah ini. Itu kalau nggak salah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli, 15 Juli, dan 16 Juli. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis akan dilaksanakan matsama secara tatap muka. Seluruh siswa kelas 10 harus hadir di sekolah. Tentu saja dengan standar protokol kesehatan yang dijaga, baik itu memakai masker, membawa hand sanitizer, dan lain sebagainya. Kemudian nanti untuk kegiatan pembelajaran itu insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin depan. Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 akan belajar seperti yang tadi Pak Kepala sampaikan, ada kelas nyata dan ada kelas daring dan kelas luring. Untuk kelas nyata, siswa akan belajar di kelas, tapi tidak semua siswa. Seluruh siswa akan hadir di sekolah. Jadi, siswa yang hadir dalam satu kelas itu hanya setengahnya. Kalau dalam satu kelas itu misalnya ada 36 siswa,
Berarti hanya 18 siswa yang akan belajar tatap muka di kelas selama 1 minggu, dan sisanya melaksanakan pembelajaran daring di rumah. Berarti siswa belajar di sekolah 1 minggu di sekolah, kemudian untuk belajar daring di rumah seminggu, masuk lagi untuk belajar tatap muka di kelas. Seperti itu sampai 2 bulan mungkin untuk perkiraan pertama. Jadi di 2 bulan pertama sistem pembelajarannya 1 minggu belajar di sekolah, 1 minggu belajar di rumah. Adapun untuk kegiatan pembelajarannya, siswa harus nanti kedatangan siswa ke sekolah itu akan diatur berdasarkan level kelasnya. Pertama kelas 10 dulu jam 7 sampai jam 7.15. Jam 7.15 nanti masuk kelas 11. Kemudian jam 7.30 itu nanti masuk kelas 12. Jadi datang mereka ke sekolah, datang siswa ke sekolah itu tidak sekaligus. Jadi harus diatur supaya tidak terjadi kerumunan massal. Kemudian pembelajarannya, jam pertama nanti dari jam 8 sampai jam 8.45 untuk mata pelajaran pertama. Untuk mata pelajaran kedua dari jam 8.45 sampai jam 8.9.30. Pelajaran ketiga dari jam 9.30 sampai jam 10.15. Dan pelajaran keempat dari jam 10.15 sampai jam 11. Begitupun untuk kepulangan siswa itu akan diatur kelas 10 terlebih dahulu, kemudian kelas 11, kemudian kelas 12. Harapannya jam 11.45 semua siswa sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Mohon maaf selama pandemi COVID-19 ini kegiatan untuk sholat berjamaah itu ditiadakan terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu sekalian memantau juga bagaimana pelaksanaan ibadah. Mohon maaf Pak, interupsi. Ini suaranya Pak Budi Agung, mohon di-unmute terlebih dahulu. Di Zoom ini ke mute Pak. Cek. Ya, ya. Baik. Jadi untuk pembelajaran di kelas tatap muka dan kelas daring dan kelas luring, itu mohon Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh siswa untuk belajar. Misalnya untuk kebutuhan kuotanya, kemudian barangkali nanti ketika penugasan dari guru pun itu mungkin akan diberikan kepada siswa, agar semuanya bisa saling memantau ketika pembelajaran dilaksanakan, baik itu dengan guru dan orang tua siswa di rumah. Dan yang paling penting lagi Bapak Ibu sekalian dimohon, karena di kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah tidak ada kegiatan istirahat keluar kelas. Dimohon nanti ketika pembelajaran disiapkan bekal untuk istirahat di jam kedua menuju ketiga, perbekalan makanan dan lain sebagainya. Ini tentu saja sesuai dengan standar yang ditentukan bahwa kerumunan-kerumunan yang sifatnya mengumpulkan massa itu sebisa mungkin dihindari terlebih dahulu selama masa pandemi COVID-19 ini. Barangkali Bapak Ibu sekalian itu tentang bagaimana pengaturan pembelajaran pada masa COVID-19 yang akan dilaksanakan di pekan yang akan datang. Semoga putra-putri Bapak Ibu senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan mohon dijaga juga agar apa yang diperlukan oleh siswa juga supaya bisa dapat dipenuhi. Terima kasih. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi yang telah menyampaikan gambaran kegiatan pembelajaran pada masa pandemi di bidang akademik.
Mungkin perlu digarisbawahi tadi bahwa proses pembelajaran pada masa pandemi ini khusus untuk kelas 10 akan diawali dengan kegiatan laksama yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 hingga tanggal 16 Juli 2020. Adapun pengaturannya adalah yang pertama, setiap ruangan nanti akan diisi oleh maksimal 20 peserta didik dengan pengaturan tempat duduk minimal berjarak 1 meter. Jadi nanti tetap protokol kesehatannya kita jaga, social distancing-nya kita perhatikan juga ya. Jadi nanti ketika putra-putri Bapak Ibu masuk, kita juga akan menjalankan protokol kesehatan. Sebelum masuk ke ruangan itu, nanti ada petugas khusus yang akan screening, terutama nanti mengecek suhu tubuh putra-putri Bapak Ibu ya. Kemudian dijadwalkan bahwa kegiatan itu selesai sebelum zuhur. Jadi silakan Bapak Ibu untuk memantau kegiatan ibadah putra-putrinya di rumah ya. Karena untuk sementara waktu madrasah tidak bisa menyelenggarakan kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Kemudian yang ketiga, mungkin yang perlu digarisbawahi adalah karena pada masa pandemi ini harus dihindari kerumunan, maka kami tidak akan menyelenggarakan istirahat. Istirahat ada, istirahat keluar maksudnya ya. Istirahat ada, tapi anak-anak diwajibkan membawa bekal makanan sendiri dari rumah untuk menghindari adanya interaksi secara fisik ya dengan warga sekitar ataupun dengan teman-temannya. Jadi mungkin kali ini Bapak Ibu harus ekstra menyiapkan bekal putra-putrinya ya untuk bisa Mohon maaf Bapak Ibu, sinyal di lokasi kurang kuat, jadi suaranya hilang-hilang, ini juga videonya live.
Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu, nanti pihak sekolah akan masuk kembali. Bapak Ibu, ini Bapak Budi Agung sudah mulai. Bisa bahasa Inggris. Pak Budi Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah. Pada kesempatan hari ini, saya selaku waka kesiswaan, berikut juga termasuk reng-rengan di kepanitiaan Marsama nanti ya. Saya akan menjabarkan karena tadi secara sepintas itu sudah dipaparkan oleh Pak Budi maupun oleh moderator, oleh Gunung, sedikit tentang Matsama. Untuk kelas 10, mungkin Matsama ini merupakan kegiatan pertama yang akan diikuti oleh siswa-siswi kelas 10 ya. Untuk kegiatannya sendiri, Matsama ini akan kita laksanakan mulai hari Selasa, tanggal 14 Juli, sampai dengan hari Kamis, tanggal 16 Juli. Kegiatannya mulai hari Selasa ya, sampai dengan hari Kamis. Ada beberapa perbedaan mengingat kondisi saat ini kita ada dalam masa COVID-19. Ada perbedaan, ini merupakan kegiatan Matsama pertama ya, dan ya kami sendiri cukup alot ini membicarakan tentang teknis dan lain sebagainya dengan melihat dari berbagai hal, berbagai aspek. Yang pertama terutama adalah kesehatan, keamanan, dan keselamatan dari peserta didik ya, peserta didik. Tujuan Matsama ini menjadikan madrasah ini sebagai lembaga yang bebas dari segala bentuk kekerasan, menciptakan madrasah yang ramah terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta sebagai pusat pengembangan budaya dan karakter anak bangsa. Ini tujuan Matsama secara umum. Artinya apa? Mungkin ketika dulu orang tua, bahkan kemarin pun ada yang bertanya kepada saya,
apakah nanti kegiatan matsama atau mungkin di SMA atau zaman dulu itu istilahnya ospek, apakah ada kekerasan, apakah ada secara fisik, hukuman fisik dan lain sebagainya. Melihat dari tujuan matsama yang seperti ini, itu tidak ada. Untuk sekarang sudah jauh hal-hal seperti itu yang sifatnya pempeloncoan itu tidak ada. Karena tujuan dari kegiatan matsama adalah membentuk madrasah yang ramah, ya, madrasah yang bisa mengayomi, bisa menjadi pusat perkembangan budaya dan karakter anak bangsa. Selanjutnya, untuk teknis pelaksanaan matsama secara umum ini ada 3. Yang pertama melalui tatap muka, ini khusus untuk yang zona hijau. Yang kedua itu melalui virtual atau penugasan. Ini untuk zona merah dan kuning, tapi memiliki akses internet yang bagus. Dan yang terakhir itu adalah melalui pendampingan untuk zona merah dan kuning, tapi tidak memiliki jaringan internet yang bagus. Nah, di kita sendiri, ya di Mandua Bandung ini, kami dari panitia Satgas, ya, kami menyebarkan angket ke orang tua tentang kesiapan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam tahun ajaran 2020-2021. Nah, dari situ nanti akan kami olah. Kemudian kami bekerja sama juga dengan lembaga kesehatan untuk menanyakan bagaimana tentang perkembangan COVID-19 di daerah setiap baik siswa maupun sekolah. Nah, melihat dari kondisi yang ada untuk Mandua Bandung, kami memilih yang pertama melalui tatap muka, tapi tetap dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan. Contoh misalnya kegiatan dilaksanakan hanya setengah hari dari waktu yang biasa kegiatan pembelajaran lakukan. Kemudian juga untuk jumlah peserta itu dibatasi dalam artian perombel yang biasanya itu 36, kita hanya 50%-nya atau maksimal 20 orang per kelas. Mengingat kapasitas dari sekolah itu untuk jaga jarak dan lain sebagainya itu bisa sampai 20 orang. Nah, selanjutnya untuk materi sendiri, materi matsama ini ada 14 bidang, ya. 14 bidang ini akan diberikan kepada siswa selama kegiatan berlangsung dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Dan yang pertama itu untuk hari Selasa itu ada 5 materi, ya, yang akan disampaikan. Siswa datang itu dari jam 7, karena jam 7 itu akan dilakukan persiapan dari mulai cek kesiapan, kemudian cek kesehatan dan lain sebagainya, ya, tentang suhu tubuh dan lain sebagainya. Kemudian untuk materi yang pertama masuk itu jam 8 sampai jam 8.45, itu yang pertama, ya, dan yang terakhir itu 11.15 sampai jam 12. Nah, tadi sudah disampaikan, untuk istirahat, itu ada istirahat, hanya mungkin tidak istirahat keluar. Anak dikondisikan istirahatnya itu di dalam kelas. Sehingga untuk mengantisipasi anak yang lapar dan lain sebagainya, saya persilakan kepada orang tua untuk mempersiapkan selama kegiatan matsama ini, bekali anak-anak dengan makanan berat dari rumah masing-masing, untuk menghindari kerumunan siswa di luar, ya. Nah, materi yang akan disampaikan yang pertama itu adalah sejarah madrasah. Ini akan dibawakan, di materinya itu adalah Bapak Kepala sendiri. Kemudian struktur tendik dan peserta didik. Tendik itu tenaga pendidik dan peserta didik itu oleh Pak Haji Asep Komasudin. Atau lebih jelasnya nanti sajalah saya share di grup siswa untuk materi dan untuk jadwal, ya, termasuk ruangan, pembagian ruangan, si A, si B, si C masuk ruangan mana saja itu nanti saya sampaikan
di grup siswa. Kelas nanti akan dibagi menjadi 14 ruangan. Jadi siswa kelas 10 selama kegiatan matsama itu ada semuanya indoor ya, semuanya di dalam kelas, in class, semuanya di dalam ruangan. Jadi tidak ada kegiatan yang sifatnya outdoor. Mengingat kondisi yang seperti ini ya, COVID ini. Beda dengan dulu. Kalau dulu kegiatan matsama itu selama seminggu, ini hanya 3 hari. Semua materinya di dalam kelas. Selanjutnya, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama itu pakaian. Untuk pakaian, jadi jangan khawatir ketika saya belum dapat seragam dari sekolah dan sebagainya, karena selama kegiatan matsama, pakaian yang digunakan ke sekolah itu adalah pakaian seragam dari sekolah dulu ya, dari SMP, dari sekolah asal yang dulu ya. Cuma untuk putri mungkin kalau dulu di SMP-nya tidak berkerudung, ya ketika matsama harus sudah berkerudung. Kemudian yang kedua itu mempersiapkan alat perlindungan kesehatan. Tadi sudah dijelaskan ya, seperti masker, hand sanitizer, sama face shield itu silakan dipersiapkan. Ya, masker yang punya face shield silakan dipakai, yang tidak ya minimal pakai masker. Dan hand sanitizer silakan bawa masing-masing untuk keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya membawa makanan berat dari rumah. Karena tadi sudah saya katakan bahwa kegiatan ini akan dilakukan dari jam, berarti siswa sudah standby di sekolah dari jam 7 sampai jam 12. Pasti mereka lapar, capek ya, dan tidak diperkenankan untuk jajan di luar, sehingga silakan persiapkan makanan berat dari rumah. Yang terakhir, mengikuti tata tertib matsama yang sudah ditentukan sekolah. Tidak cuma tata tertib matsama, tapi juga tata tertib sekolah yang sudah saya bagikan ketika siswa-siswi registrasi kemarin. Ya, yang pakaiannya, maaf, yang rambutnya masih gondrong untuk putra, silakan harus sudah rapi pada saat kegiatan matsama nanti dilaksanakan. Yang warna-warni disatu warnakan saja hitam ya, jangan macam-macam lah ya intinya. Nah, barangkali untuk teknis kegiatan matsama saya cukupkan sekian. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan, mau ya bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati yang telah menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaan matsama. Seperti tadi sudah dijelaskan di muka ya, perlu saya informasikan bahwa pada 2 hari terakhir kemarin, kami pihak pengelola sudah men-share link dengan instrumen tentang surat izin orang tua dalam proses pembelajaran di Mandua Bandung ya. Dan alhamdulillah 100% orang tua siswa sudah mengirimkan hasil instrumennya, dan ternyata hasilnya adalah 93% orang tua mengizinkan anaknya untuk mengikuti proses pembelajaran di Mandua Bandung. Nah, dasar ini tentu dijadikan oleh manajemen sebagai dasar dalam mengajukan surat izin atau rekomendasi ke pusat ya, bahwa di Mandua Bandung orang tuanya setuju untuk penyelenggaraan proses pembelajaran pada masa pandemi ini. Nah, tapi untuk siswa yang tidak mengizinkan, mungkin ada beberapa solusi yang bisa putra-putrinya ikuti. Yang pertama adalah kegiatan proses pembelajaran nanti diikuti secara daring. Dan untuk angket yang kedua, kami memperoleh data kondisi kesehatan putra-putri Bapak Ibu ya. Ada 6 pertanyaan kemarin yang wajib diisi oleh putra-putri Bapak Ibu mengenai
penilaian diri tentang bagaimana aktivitas peserta didik sebelum masuk ke sekolah. Dan memang hasilnya itu ada 20 orang peserta didik yang memiliki resiko tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran. Kenapa berisiko tinggi? Mungkin salah satu pertanyaannya itu adalah bahwa putra-putri Bapak Ibu telah melakukan interaksi dengan ODP, PDP, atau orang yang terkonfirm COVID-19. Gitu. Sehingga data ini nanti akan dijadikan dasar bagi pemetaan pengkelasan dan juga tindakan kepada putra-putri Bapak Ibu. Jadi bagi putra-putrinya yang memiliki resiko tinggi, nanti disarankan untuk mengikuti kegiatan secara daring. Jadi ada dari data itu 20 orang putra-putri Bapak Ibu yang beresiko tinggi. Dan itu disarankan untuk tidak masuk dulu ke sekolah, karena memang beresiko tinggi ya. Walaupun sebetulnya sehat gitu anak itu, tapi karena sudah berinteraksi, berdasarkan data yang kami terima ya, karena sudah berinteraksi, maka untuk menjaga keamanan dan keselamatan kita bersama, untuk 20 orang ini disarankan untuk mengikuti kegiatan daring. Siapa-siapa saja nanti akan diinformasikan kemudian. Nah, kemudian kegiatan yang sudah kita rencanakan ini juga tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya izin dari Dinas Kesehatan setempat. Nah, maka dari itu kami sekolah berusaha juga sebelum mengadakan kegiatan itu mengadakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama guna memperoleh rekomendasi apakah Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama itu mengizinkan kita melakukan proses pembelajaran di masa pandemi ini atau tidak. Jadi untuk sementara kita merencanakan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk kemudian ada perubahan kebijakan besok atau lusa, nanti kita informasikan lagi kemudian. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Untuk selanjutnya, mangga kepada Bapak Ibu yang masih kurang paham atau ada sesuatu hal yang ingin dipertanyakan, silakan kami buka sesi tanya jawab. Kami batasi dulu ya untuk sesi pertama, ada 3 penanya. Kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu di kolom chat. Atau hasil CPR, nah apa kamu dibaca? Bagaimana Bapak Ibu? Angkat tangan. Gimana Bapak? Ada yang raise hand, Bapak host? Belum? Ini ada Pak Dadan dan Hilmi Aziz. Pak Dadan Ramdhani ya sudah raise hand. Ya. Silakan. Untuk di-unmute. Pak Dadan Sudah di-unmute belum ya? Ya, sudah di-unmute Pak. Silakan. Oke. Bisa terdengar oleh kami. Baik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penyelenggara pendidikan yang ada di MAN 2 Bandung. Saya selaku orang tua dari Al-Fat Cikal Karomi mendukung sepenuhnya terhadap program-program kerja yang diselenggarakan di MAN 2 Bandung. Hanya dalam kondisi yang unusual atau yang tidak biasa ini, mungkin efektivitas dari kegiatan belajar dan mengajar tidak akan terasa full seperti biasanya mungkin ya. Nah, halo? Pak Budi? Diteruskan saja Pak, silahkan. Oke, baik. Sebetulnya saya hanya memberikan dukungan saja terhadap program kerja yang diberikan oleh MAN 2 Bandung dan mendukung penuh lah
terhadap upaya-upaya untuk pencegahan dari COVID ini terhadap siswa didik yang ada. Itu saja Bu yang ingin saya sampaikan mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, mohon mic-nya di-unmute dulu, Pak. Kita juga ingin keamanan, keselamatan bagi warga madrasah umumnya pada kegiatan di tengah pandemi ini, dan kami sangat apresiasi terhadap dukungan dari Bapak Ibu orang tua siswa semuanya. Silakan kepada Bapak Ibu yang lain apabila masih ada yang ingin didiskusikan. Ini ada dari Hilmi Aziz Pratama, Ibu. Boleh saya bukakan? Pak Hilmi, silakan Pak Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speakernya di-unmute dulu agar suara Bapak bisa terdengar oleh kami. Silakan Pak. Saya Wali dari Hilmi Aziz Pratama, Sandi Sulaiman. Izin bertanya, Bu. Mungkin ya ini sudah salah satu bentuk yang sangat terbaik yang sudah dilakukan oleh pihak manajemen dari MAN 2 Bandung. Namun yang ingin saya tanyakan terkait pembelajaran daring ini, apakah jamnya itu sama dengan pembelajaran luring ataupun tidak? Yang kedua, apakah media pembelajaran daring ini disamakan? Contoh misalkan setiap guru ataupun setiap tendik itu memakai Zoom semua ataupun ada perbedaannya. Barangkali yang ingin saya harapkan semua tendik itu melaksanakan pembelajaran dengan media-media yang sama supaya tidak ada terjadi istilahnya miskomunikasi apabila pada saat nanti pembelajaran daring tersebut. Terus yang ketiga, ini masuk ke hal yang sensitif karena hal pandemi ini mungkin tidak bisa kita tahu kapan berakhirnya dan kapan seefektivitasnya kita belajar, sehingga para mahasiswa pun tidak bisa memakai sarana dan prasarana secara penuh di sekolah. Barangkali apakah pihak dari MAN 2 Bandung ini memberikan subsidi terkait pembelajaran daring, salah satunya yaitu subsidi terkait kuota internet. Karena apa? Karena dengan sejumlah biaya yang lumayan dibilang besar, apakah ada subsidi terkait internet untuk para mahasiswa? Karena tidak setiap orang itu mungkin mempunyai rezeki yang maksimal, gitu, Ibu dan Bapak. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf, jazakumullahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilmi, pertanyaan dan harapannya kami sudah catat ya. Untuk yang ketiga mungkin sebelum ada jawaban dari pihak kami persilakan. Ada satu lagi, silakan. Gimana host? Ada yang raise hand? Ini dari nomor HP ya, ini 8737. Yang belakangnya 594 ini ada yang bertanya, boleh saya bukakan? Baik, bagi pemilik nomor HP 0873 765 09594, Anda sudah raise hand ya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau harapan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan. Ya, perkenalkan saya Hadi, orang tuanya dari Tiara.
Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Silakan lanjutkan, Pak. atas terselenggaranya rapat ini, Bapak, Ibu. Yang ingin saya tanyakan, mungkin sekarang di MAN 2 Bandung itu kan ada program juga untuk siswa-siswi yang mengikuti sekolah di pesantren. Nah, seandainya izin dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, kan ini baru program ya, Bu? Program dari MAN 2 Bandung sendiri. Seandainya izin tersebut disetujui, kalau saya tadi melihat program-programnya, di mana di sana kan ada program daring ya, Bu ya. Sementara misalkan anak saya sendiri berada di pesantren gitu, Bapak Ibu. Itu bagaimana tuh gitu? Itu aja mungkin dari saya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Telah tercatat di sini ya, ada 3 penanya tadi. Dan saatnya sekarang kita minta jawaban mungkin ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan tanggapannya, konfirmasinya, dan pertanyaannya. Langsung saja Bapak Ibu, dari yang pertama dari Pak Dadan, saya ucapkan terima kasih atas support-nya terhadap program MAN 2 Bandung yang dijalankan. Jadi sama-sama Pak Dadan, kita dan Bapak Ibu yang lainnya, kita berdoa supaya efektivitas efisiensi KBM yang dalam kondisi pandemi ini itu sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi walaupun tidak 100% tercapai, tapi setidaknya tidak 0% juga. Jadi kita ngambil 50% juga alhamdulillah ketercapaian kurikulum 13 bisa dilaksanakan. Prinsipnya yang tadi sudah saya sampaikan, proses pembelajaran ini melihat dari prinsip umumnya, yaitu keamanan dalam kesehatan, ya, keamanan dalam bagaimana kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kedua dari Pak Hilmi, mensupport juga ya, ini sudah merupakan bentuk yang terbaik di MAN 2 Bandung ya, Bapak Ibu. Benar bahwa kami telah mengkaji beberapa bulan ke belakang untuk bisa memberikan yang terbaik bagi proses pembelajaran MAN 2 Bandung. Nah, pertanyaannya apakah sama jam belajar daring dan luring? Tentunya tidak Bapak Ibu, karena disesuaikan nanti terhadap proses yang ada. Gitu. Makanya kami mengambil 3, ada tatap muka, ada daring, dan ada luring. Gitu. Nanti disesuaikan saja. Prinsipnya adalah dalam daring dan luring ini, bagaimana Bapak Ibu mensupport terhadap putra-putrinya, sehingga mau proses daring, mau proses luring, itu bisa dipantau oleh kita bersama. Ketika tatap muka, kami bertanggung jawab. Ketika daring, nah ini harus ada kerjasama antara Bapak Ibu di rumah dan kami di madrasah atau di rumah juga. Apakah sama prosesnya? Ada beberapa yang memang kami pakai dalam proses daring pembelajaran ini. Bisa Zoom meeting, bisa Google Form, bisa Google Classroom. Paling banter WA Bapak Ibu ya. Jadi WA, bahkan SMS pun nggak masalah kan gitu ya. Jadi kita mencoba untuk menyederhanakan, tidak jadi memberatkan bagi putra-putri Bapak Ibu, tapi ini senantiasa terjadi antara hak dan kewajiban kami dari pihak madrasah dan hak dan kewajiban Bapak Ibu bisa sama-sama kita penuhi. Jadi proses daring tidak harus Zoom meeting, tidak harus learning, gitu ya, tidak harus Google Form, tapi yang bisa Bapak Ibu lakukan, tapi kuncinya adalah komunikasi, konfirmasi, koordinasi kepada pihak Bapak Ibu dengan kami di MAN 2 Bandung ini. Yang selanjutnya, apakah ada subsidi? Insya Allah ada Bapak Ibu, ya menjanjikannya berapa, tapi minimal bantuan ini dapat memperlancar proses dalam pembelajaran nanti untuk putra-putri Bapak Ibu. Besarannya nanti saya lihat dari kondisi keuangannya ada. Tapi kalau ditanya, adakah subsidi? Insya Allah ada. Ya. Dan cuma tinggal
besarannya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan putra-putrinya jangan sampai terhambat proses pembelajarannya oleh kuota. Informasikan saja segera Bapak Ibu ketika memang masalah tentang kuota menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya dari Pak Adi, ini tentang zona siswa-siswi di MAN 2 Bandung. Ini yang pesantren ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang pesantren, mungkin untuk Bapak Ibu yang lainnya juga, itu untuk di pesantren sesuaikan saja Bapak Ibu. Jadi nanti sampaikan ke pondoknya, ke pembina pondoknya, ke pimpinan pondoknya bahkan gitu. Itu ada hal-hal yang memang ditugaskan dari pihak PAN. Saya yakin pihak pondok, pihak pesantren pun nanti akan berkomunikasi dengan kami kan gitu. Walaupun mungkin tidak disamakan secara porsi darinya, tapi minimal ada tugas yang tadi saya bilang adalah luring. Bisa saja kami kirimkan tugasnya itu ke pesantrennya. Nanti pihak dari pesantrennya, dalam hal ini pembinanya atau pelatihnya atau pengasuhnya, itu bisa memberikan tugas-tugas berupa portofolio dan berupa tugas-tugas yang bisa diberikan. Jadi teknis apapun Bapak Ibu seperti daring tadi tidak usah terkendala oleh harus ini harus itu, yang menurut Bapak Ibu putra-putri Bapak Ibu sanggupi apa kami akan mempersilahkan, termasuk sekarang yang di pesantren pun ataupun yang di misalkan menginap di asrama dimanapun, itu senantiasa ada komunikasi dengan kami sehingga kami bisa memberikan penugasan bukan hanya lewat daring saja tapi penugasan secara luring, yaitu kami mengantarkan tugasnya dan sebagainya. Tapi ini khusus dari pesantren. Kalau di rumah ya tadi, kalau tidak tetap muka ya proses dari. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan untuk sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin pertanyaan tadi ya kami cukupkan saja mungkin 1 termin ya. Karena memang waktu sudah menunjukkan 10.29 menit dan kami juga akan melakukan pertemuan sesi kedua yaitu dengan kelas 11 dan kelas 12. Maka dari itu pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian. Nanti apabila ada pertanyaan tambahan bisa disampaikan di grup WA ya Bapak Ibu. Silahkan bertanya seluas-luasnya. Kemudian hasil pertemuan kali ini juga nanti akan kita rangkum dan akan kita share di grup WA. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya yang telah meluangkan waktu, yang telah sengaja bolos dari kerjanya ya. Mohon maaf sekali lagi ya atas segala kekurangan pada pertemuan kali ini. Karena pada dasarnya kami ingin memberikan kenyamanan ya. Kenyamanan kepada Bapak Ibu, juga memberikan informasi yang seluas-luasnya supaya tidak ada pertanyaan lagi di benak Bapak Ibu mengenai program-program yang dilaksanakan di MAN 2 Bandung. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya ya. Kita akhiri, semoga kegiatan di MAN 2 Bandung berjalan lancar, dimudahkan, diberkahi ya. Dan semua warga madrasah, semua warga MAN 2 Bandung dilindungi, senantiasa disehatkan dan dihindari dari wabah COVID-19 ini. Marilah kita akhiri kegiatan kita dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu yang sudah selesai mungkin bisa leave meeting. Terima kasih. Kita udah kan? Pak, ini saya akhiri meetingnya. Kita pindah ke ruang meeting yang berikutnya ya Pak. Kelas 11 mah paling kebanyakan kurikulum. Pak Budi Agung. Halo Bapak Ibu.